Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Trader FX. Oke, untuk kali ini kita akan sharing kembali metode Wyckoff. Karena apa? Metode ini teman-teman, ini akurasinya sangat bagus. Cuman ya gitu, susah dipahami. Ini metode menurut saya memang nggak gampang. Artinya untuk mempelajari teknik ini yang jelas kita butuh beberapa kali untuk mencari materi atau pendalaman materi, kemudian kita praktek, dan prakteknya itu nggak mungkin hanya sekali dua kali untuk bisa mahir atau paham ya. Paham aja itu butuh beberapa kali belajar, apalagi mau mahir gitu ya. Jadi ya, jika ada kesempatan setiap hari, setiap saat kita belajar untuk memperbaiki atau meningkatkan skill analisa kita, gitu teman-teman. Nah, metode Wyckoff apakah bisa digunakan untuk scalping? Ya, sebenarnya teknik apapun itu kalau bagus itu jelas dia bisa digunakan di semua time frame. Tapi perlu diingat teman-teman, di setiap video yang sudah saya bagikan, saya selalu menekankan bahwa pentingnya kita membaca banyak time frame, tak hanya satu time frame. Meskipun kita tradingnya di satu time frame. Ya, itu sangat penting dan itu menurut saya ini sangat vital. Ini menurut saya loh ya. Mungkin pandangan teman-teman bisa beda, yaitu sah-sah aja. Namanya metode itu banyak sekali. Tapi kalau teman-teman mengikuti teknik ini, jelas apapun metodenya, mau setupnya itu Quasimodo, mau fake out, mau Wyckoff ya, tetap saya sarankan, saya tekankan untuk selalu multi time frame. Artinya jangan hanya menganalisa satu time frame, tapi tetap menganalisa beberapa time frame. Begitu teman-teman. Oke, di sini langsung saja. Saya sudah menandai supaya nanti penjelasannya lebih mudah, lebih bisa dipahami. Saya sudah kasih tanda, ya kan? Ini adalah Wyckoff, teman-teman. Saya membaca goal di time frame M5 ini dengan metode Wyckoff. Oke. Saya gunakan kursor untuk menjelaskan apa namanya anak panah ini ya, bukan kursor. Saya ganti warna dulu. Saya gunakan warna aqua, saya tebalkan dulu jadi 2. Oke, ini oke teman-teman, masih ingat bukan bahwa Wyckoff itu skemanya seperti ini kan, dimana di sini ada akumulasi, kemudian markup, kemudian mungkin di sini nanti ada reakumulasi, kemudian di sini terjadi distribusi ya. Oke, ini akumulasi, reakumulasi, dan di sini distribusi, begitu. Nah, oke, kalau kita lihat di chart ini tren sedang naik, ya kan? Di M5 ini tren sedang naik. Oke, dari sini ini bawah sini sampai sini ini trennya sedang up, ya kan? Kalau kita lihat di paling ujung di sini ini ada sideways kecil, ya ini yang disebut dengan akumulasi teman-teman. Ini akumulasi, dan ini adalah langkah awal bahwa harga akan melaju ke atas atau membuat tren up gitu. Kemudian markup atau naik di sini setelah jebol area akumulasi atau sideways di sini ya. Ini naik dan turun. Di sini membentuk demand teman-teman, dan ini di dunia price action ini sangat penting. Saya lebarkan dikit. Nah, saya geser dulu biar lebih jelas nih. Ini adalah demand. Demand ini sangat kuat. Nyatanya di sini dites nggak mampu ditembus. Oke. Saya balikan kembali. Nah, oke. Nah, ini naik kemudian turun membentuk demand, ya kan? Kemudian naik. Lah, ini disebut dengan preliminary supply. Ya kan? Maksudnya preliminary supply ini adalah supply awal, ya kan?
Di mana? Di area blok ini atau reakumulasi ini. Ini adalah preliminary supply. Oke. Kemudian naik, di sini ada buying climax. Ini adalah puncaknya atau overbootnya ya. Ini jenuhnya pembeli di sini. Di sini di titik ini. Saya hilangkan dulu aja ini bloknya. Oke, di sini ya. Ini maksudnya jenuh untuk apa ya? Jenuh di area ini aja teman-teman, di area reakumulasi ini. Ini karena kita melihatnya di time frame M5. Oke. Dan turun, ngetes area automatic rally atau automatic reaction-nya di sini, ya kan? Kemudian naik, ini adalah secondary test lagi. Secondary test dari apa? Ngetes dari supply ini loh, jenuhnya ini kan supply. Ini candle biru terakhir dimakan candle merah ini. Titik sini adalah jenuhnya atau buying klimaknya. Sebenarnya buying klimak itu di dunia price action biasa disebut dengan supply juga, ya kan? Ini supply, dites, kemudian drop. Nah, dropnya di sini dia membentuk spring. Kenapa kok disebut spring? Dia mampu menembus automatic reaction, automatic rally di sini, ya kan? Dua titik ini adalah support yang di break. Secara tidak langsung sebenarnya kalau kita lihat ketika ada harga dari sini high, turun, low, kemudian bentuk lower high dan bentuk lower low, di sini adalah sudah hancur strukturnya. Artinya di sini dia mencoba membentuk struktur sell atau downtrend. Nah, kenapa kok nggak berhasil ini? Karena di sini ini ada demand kuat. Jadi ini membentur di sini. Nah, ini saya sebut di sini adalah spring. Spring ini mampu menghantarkan harga loncat ke atas membentuk uptrust, U-turn ya, U-turn di sini. Uptrust terhadap area di sini, reakumulasi ini. Ini adalah puncak terakhir di skema ini, di area ini. Kenapa kalau terakhir? Ya karena memang sudah terjadi. Kalau seandainya ini masih di sini, ya kita belum bisa menyebutkan ini U-turn gitu. Karena belum terjadi. Ini belum terjadi. Ya kita menganalisanya karena setelah terjadi dan nanti kita akan menentukan titik entry-nya itu di mana gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah membentuk U-turn di sini, harga turun di sini jelas dia mencoba ngetes ya. Ini secondary test lagi terhadap apa? Spring di sini teman-teman. Kemudian naik, ngetes lagi U-turn, turun, ngetes spring lagi, naik, spring lagi, dan terus begitu ya. Banyak sekali dites di sini. Oke, banyak sekali dites dan dari sini ini masih bingung nih mau dia tuh lanjut turun atau naik. Kalau ini kita sebut reakumulasi, maka dia harusnya naik. Tapi kalau nanti ternyata nih area spring ini justru di break ke bawah, membentuk sign of weakness, ya kan? Ya kan? Berarti dia kita bukan sebutnya reakumulasi, tapi ini adalah distribusi. Gitu ya. Oke, tapi dalam perjalanannya harga ternyata di sini setelah naik ini dites serut mana tadi serut ke atas di sini di titik ini mampu menjebol semua resisten yang ada di sini, baik ini buying climax, secondary test maupun U-turn di sini dijebol sama titik ini, area ini. Dan ini yang disebut dengan penguatan tren, ya kan? Penguatan tren, sign of strength di sini ya, gitu. Oke. Nah, setelah terjadinya ini baru kita bisa ancang-ancang untuk open posisi di mana?
di area sini bisa. Ini adalah demand terakhir nih, banyak-banyak titiknya. Nah, ini di area ini tadi. Kemudian di sini ini sudah diambil ini, sudah diambil ini. Nah, di sini bisa ini kotak besar ini. Ini adalah rally base besar di sini sampai sini. Base rally ini. Nah, kalau diambil ini adalah resisten, ternyata resisten become support. Nah, diambil di sini. Artinya di blok ini kalau saya kasih kotak di sini adalah area open posisi buy kita. Ini di blok sini sampai sini nih. Ini adalah last point demand, termasuk last point demandnya. Nah, oke. Makanya ketika harga menyentuh dari sini turun kecil di sini, nyentuh dikit langsung up. Artinya kalau kita mau open posisi, jelas kalau kita mengindahkan yang namanya spread teman-teman, kita kalau pasang buy limit ya jelas di atasnya sini dikit, sini dikit, terus turun sampai sini. Nanti dipasang lagi di area sini buy limitnya, dengan catatan ini sampai sini langsung turun loh ya, belum melaju jauh sekali, baru sampai lama beberapa hari baru deketin sini ya, itu sudah bisa saja ini sudah expired, nggak bisa digunakan lagi area-area ini karena ini time frame-nya time frame kecil teman-teman. Oke, ini area valid area reakumulasi gitu. Karena apa? Ya ini sudah ada tanda di sini. Ini adalah sign of strength atau penguatan harga karena sudah mampu menjebol baik itu buying climax, secondary test maupun U-turn di sini. Beda lagi kalau ternyata di sini tadi dia nggak up ke sini, malah down sampai akhirnya nembus spring di sini, berarti itu sign of weakness. Artinya di sini bukan reakumulasi tapi distribusi. Di teknik ini kita memang perlu sabar. Artinya apa? Ketika sudah ada tanda-tanda baik itu resisten atau support yang berjajar ini ditembus yang mana, baru kita ancang-ancang mau open posisi. Nggak bisa kita langsung asal open posisi di teknik ini teman-teman. Kita harus menunggu benar-benar konfirmasinya sudah terjadi, baru kita bisa open posisi. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu harga ini telah terjadi reakumulasi dan kita bisa open posisi buy di sini, langsung markup lagi ya, ke atas. Nah, di sini teman-teman. Di sini karena di sini ada gambaran seperti ini, maka di sini saya sebutnya distribusi. Ya. Ketika harga naik, ya kan, harga naik ini di sini, ya kan, membentuk preliminary supply. Ini adalah supply awal ya, supply awal dari tren ini yang nantinya akan membentuk area distribusi ini, dan ini berarti di sini puncak sini ini adalah buy climax, ya kan, buy climax ya, buy climax di sini, kemudian turun membentuk automatic reaction di sini. Reaksi terhadap apa ya? Terhadap last preliminary supply di sini. Kemudian naik, ini adalah secondary test. Kemudian secondary test lagi di sini. Turun dan naik di sini membentuk U-turn. Oke. Membentuk U-turn. Nah, kuncinya di sini dia setelah membentuk U-turn, dia terjun garis support hijau ini sudah di break teman-teman. Artinya ini ada pelemahan harga akan turun, nggak akan naik lagi itu ya, tandanya. Berarti ini adalah sign of weakness gitu ya. Nah, di antara sebelum terjadinya sign of weakness dengan U-turn itu berarti ada beberapa area yang bagus untuk open posisi ya, ini last point supply, ini last point supply. Berarti bisa open posisi di sini, bisa open posisi juga di sini. Nah, yang di sini, kan, yang ini, titik ini, yang blok hitam ini sudah diambil ini
Berarti ketika harga balik ke sini kita bisa open posisi sell di sini. Ya kan? Nah, yang biru ini, nah ketika balik lagi, itu pun biru ini dengan catatan support di sini sudah dihancurkan atau membentuk, meskipun naik membentuk compression, ya kan? Nah, artinya apa? Support di sini, demand di area sini sudah dihabiskan. Ketika nyentuh di sini kita bisa langsung open posisi sell, ya kan? Gitu. Ini adalah last point supply. Berarti kuncinya kita sell di sini dan di sini. Nah, dari sekian ini teman-teman, ya kan? Apa yang saya tekankan adalah multi time frame. Oke, multi time frame di mana? Di area-area yang kita mau bikin area-area yang mau kita open posisi, baik itu sell maupun buy. Oke, kita lihat di sini tadi ketika kita mau open posisi di sini. Nah, kan skema ini ada nggak harga sebelum nyentuh ini, ya kan? Sebelum ke sini. Ini ada engulfing nggak? Nah, ini sangat penting teman-teman. Itu lebih bagus. Kalau misalkan nggak ada, kalau mau mengambil ya silahkan. Yang jelas teman-teman sudah tahu resikonya kan, ya kan, pasang SL atau apa. Tapi menurut saya ketika ada konfirmasi seperti itu, ya kan, itu lebih valid gitu. Ini teman-teman, ini kan tadi, nah di sini ada ini engulfing, dan engulfing di sini ini masih fresh, artinya ada kemungkinan besar itu mampu menahan harga. Ini di time frame M15. Bagaimana di time frame yang lebih tinggi lagi? Sama, ini ada double maru. Di sini double maru teman-teman, ya kan? Oke, gitu. Nah, oke. Di sini saya lari ke time frame H4. Nah, ketika mau sell di sini tadi, yang di sini di M5 ada week off. Nah, coba dilihat ke kiri ini teman-teman. Area ini, harga ini membentur area supply kuat di sini. Kenapa saya bilang kuat? Pertama, dia drop signifikan, membentuk base, kemudian drop lagi signifikan, ya kan? Kalau geser ke kiri, lihat teman-teman, ini sangat penting juga bahwa supply di sini drop, base drop di sini, ini sejajar dengan support, banyak sekali support di sebelah kiri. Oke, nah itu sangat penting. Nah, artinya apa? Langkah-langkah penting yang harus selalu diingat adalah selalu lihat ke kiri, ya kan? Selalu gunakan multi time frame. Ketika kita sudah lihat di kiri itu ada base kuat, baik itu supply maupun demand, ketika harga sudah balik ke arah situ, kita tunggu di time frame kecil terjadi skema apa, terjadi pola apa, Quasimodo kah, fake out kah, week off kah. Nah, kalau sudah terjadi konfirmasi seperti itu, boleh kita open posisi sell di sini. Artinya apa? Ketika harga balik lagi ke atas ke sini, trader yang smart harusnya kita tunggu di sini di time frame kecil itu terjadi konfirmasi apa. Ada nggak konfirmasi yang mendukung untuk sell di sini di time frame kecil? Ya boleh saja ketika kita langsung open posisi atau sell limit di area sini dengan SL di sini. Tapi untuk menguji kesabaran, alangkah bagusnya teman-teman kalau kita top down analisis ke time frame yang lebih kecil, ya kan, di M5, M15, bahkan bisa M1 di situ. Terjadi apa di area sini? Gitu. Ini sangat penting. Jadi ketika kita sebelum open posisi itu, ya kan, sebelum open posisi, kita benar-benar sudah tahu, oh di area sini ada area kuat. Nah, area kuat itu teman-teman, kita tunggu konfirmasi, ya kan? Harga sudah membentur area kuat, jret, ya kan? Sesuai nggak konfirmasinya itu? Kalau di sini kan, kalau harga dari sini, dari bawah sini ke atas, dan di sini ada area kuat, artinya kita mengasumsikan atau apa? Belibet amat sih ngomongnya. Kita memprediksi bahwa harga setelah sampai sini akan turun, ya kan?
Nah, setelah sampai di sini ya iya, kalau kita sebagai trader yang sabar, kita tunggu konfirmasi di time frame kecil di sini gitu loh. Oke. Jadi, wake up, Quasimodo, fake out, tree drive itu bisa kita gunakan sebagai alat konfirmasi. Tuh. Kalau teman-teman nggak scalping, itu tadi scalping ya hanya menggunakan M5, itu ya gunakan itu aja. Nah, tapi kalau saran saya tetap gunakan time frame besar untuk biar lebih aman. Gini, misalkan kayak gini di sini ini juga ada nih supply ini teman-teman. Artinya nanti kalau harga sampai ke sini kita tunggu dulu sebelum entry sell di sini. Tunggu di M5 atau M15 tuh sudah ada nggak konfirmasi sellnya gitu. Baru nanti kita sell. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang masih kurang jelas atau mungkin masih bingung, coba diulang-ulang aja videonya. Nanti kalau masih ini ya bisa tanya di kolom komentar di bagian mananya sih yang masih belum paham. Nanti kita kupas lagi. Nah, dan di sini teman-teman kalau teman-teman ada unek-unek atau ada apa yang belum jelas, bisa nanti teman-teman tanya atau minta bikinkan tutorialnya atau videonya. Kalau saya bisa atau mengerti yang sampean maksud, mungkin akan saya bikinkan gitu. Jadi kalau teman-teman belajar satu teknik, pahami dulu sampai paham, ya kan? Nanti gunakan karena pair itu kan banyak ya, pair itu banyak. Jadi kalau teman-teman punya satu teknik aja itu yang sudah benar-benar dikuasai, bisa diaplikasikan di banyak pair gitu. Tapi intinya memang harus dipahami price actionnya itu bagaimana. Mau teman-teman mau teman-teman ini memperdalam Quasimodo, memperdalam tree drive, ya itu aja. Fake out, week off, ya banyak teknik yang ada, ya itu aja. Tetap harus paham price action gitu. Nah, namanya price action jelas nanti teman-teman nggak harus nggak bisa terlepas dari yang namanya struktur market. Oke teman-teman, begitu saja, semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.